Halo guys, selamat datang kembali di Kim Channel. Ya, pada video kali ini gue mau ngebahas pertandingan yang baru aja selesai, yaitu Manchester United menghadapi Arsenal, laga big match tentunya, dan juga laga spesial buat Anthony karena ini debutnya Anthony di pertandingan kali ini. Dan ya, baru banget selesai nih. Ya, gue baru matiin. Jadi gue langsung buat reactionnya tentunya di video kali ini, dan gue bahas ya beatable pada video, atau ini kayaknya episode kedua dari beatable ya. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Manchester United 3-1 atas Arsenal. Tentunya juga mematahkan unbeaten Arsenal dalam 6 atau 5 pertandingan terakhirnya. Oke, jadi yang pertama mau gue bahas adalah head to head dulu. Head to head dari dua pertandingan atau dua pertemuan antara United dan Arsenal di musim lalu. Di pertemuan pertama MU berhasil menang 3-2, dan di pertemuan kedua MU harus dikalahkan oleh Arsenal di Emirates Stadium 3-1. Ya, dari head to head ya imbang lah, 1-1, satu kemenangan, satu kemenangan. Lalu di pertemuan kali ini, di pertemuan pertama pada musim ini, United bermain home terlebih dahulu ya pada hari ini. Dan oke, yang kedua yang gue mau bahas di sini adalah line up. Oke, line up dari United tentunya di sini. Oke, yang pertama formasi United dulu ya, 4-2-3-1. Di kiper ada David De Gea, di 4 back kita, di 4 back United ada Malaysia, Lisandro Martinez, lalu ada Varane sama Dalot. Ya, ini squad United pun dalam 4 pertandingan terakhir nggak berubah seperti ini. Di tengah ada Eriksen, McTominay sama Fernandes, lalu di kiri ada Sancho, di tengah ada Rashford di ujung ya sebagai striker. Tapi di sini perubahan terjadi ketika Anthony masuk ya, karena ini Anthony udah selesai semuanya pemberkasan dan juga tes fisik, dan Anthony bisa tampil di laga debutnya pada hari ini. Jadi perubahan hanya terjadi di Anthony dari 3 pertandingan terakhir. Dari Arsenal sekarang 4-2-3-1, kipernya Ramsdale, 4 back mereka ada Ben White, Saliba, Gabriel sama Zinchenko. Dan yang gue aneh itu kenapa Ben White ditaruh di kanan ya, karena yang gue tahu itu Ben White center back kan. Kenapa nggak mainin Tomiyasu? Mungkin pelatih Arsenal nggak mau ngambil resiko kali ya, karena di situ yang main adalah Sancho. Mungkin Ben White lebih berpengalaman, tapi nyatanya ya kita lihat, kalian lihat sendiri lah kalau kalian yang nonton videonya. Oke, lalu di tengah ada Sambi Lokonga sama Granit Xhaka, lalu ada Odegaard di attacking midfielder, di kanan ada Saka, di kiri ada Martinelli, dan ujung tombak mereka Gabriel Jesus. Oke, dari line up udah clear. Sekarang kita bahas di pertandingannya. Total di babak pertama lah ya. Gue mau bahas dulu di babak pertama. Oke, kick off dilakukan, dan dalam 15 menit pertama United berhasil menguasai pertandingan. Overall 15 menit pertama berhasil nekan, berhasil menguasai pertandingan, menguasai ball possession, bahkan dapat peluang di menit ke-8 dari Eriksen walaupun itu off target. Umpan ya bermula dari pergerakan Anthony kalau nggak salah. Pergerakan Anthony di sayap kanan, lalu passing ke Dalot. Dalot berhasil melayangkan umpan ke tengah, berhasil disambut oleh Eriksen tapi masih off target. Ya, tapi itu well done, setidaknya buat ngedon dulu Arsenal ya kan. Lalu peluang kedua terjadi di menit ke-11 ya. Di menit ke-11 itu peluang dari Sancho dari sayap kiri, berhasil mengelabuhi bek kanannya ya. Itu Ben White lagi-lagi kan gue bilang. Ben White itu ya gue rasa nggak ngeri lah kalau Ben White. Kalian bisa menilai sendiri lah penampilan Ben White di babak pertama. Ya, peluang di menit ke-11, dan itu adalah titik awal di mana Arsenal berhasil menguasai pertandingan. Itu terakhir peluang United. Lalu di menit ke-12, 1 menit berselang setelah peluang Sancho, itu Arsenal berhasil cetak gol lewat Gabriel Martinelli ya. Itu bermula dari si Eriksen menguasai bola, lalu ini bermula United menguasai bola. Lalu Eriksen mencoba mengumpan ke depan kepada Bruno, tapi berhasil diambil oleh Odegaard bolanya, yaitu istilahnya terjadi benturan. Lalu pemain Arsenal berhasil melambungkan umpan ke depan, Martinelli mengelabui lini belakang United dan nggak kekejar juga sama Dalot. One on one dengan De Gea, finishingnya bagus, 100% gol. Ya, jadi 1-0. But setelah itu terjadi asumsi bahwa Odegaard melakukan pelanggaran terhadap terhadap Eriksen ya. Dan di situ setelah dilihat dari VAR, ya memang ada benturan ya. Yang gue lihat sih mungkin dari ganjalan kakinya nggak pelanggaran, tapi dorongan yang dilakukan oleh Odegaard itu sebuah pelanggaran karena dari belakang juga. Karena si Eriksen mau nyoba umpan passing ke depan, tapi ya didorong dari belakang, ya it's okay lah, itu pelanggaran jelas. Jadi memang dari segi gol itu jelas pelanggaran, dan ya gagal jadi gol, masih 0-0 imbang. Sampai menit ke-31 ada peluang dari
headingnya Martinelli ya, yang berhasil di save oleh David De Gea. Itu umpan yang matang banget sih dari Odegaard, dan ya lagi-lagi Dalot ketinggalan dan nggak bisa menghalau itu, tapi De Gea nice save ya di menit 31. Lalu 4 menit berselang jadilah gol United lewat skema counter attack atau transmisi dari bertahan menyerang ke menyerangnya bagus banget. Bruno passing ke Rashford kalau nggak salah, walaupun ada tackle dilakukan oleh Gabriel, tapi Rashford itu play on ya, beruntungnya itu play on advantage, dan Rashford tentunya mencoba passing ya, melakukan passing ke depan kepada Anthony. Ya di situ posisinya Gabriel udah out posisi, dan juga di situ ada di sayap kanan ya. Sebenarnya Zinchenko itu maksudnya mau menjaga posnya Gabriel lah, yang tertinggal oleh Gabriel udah out posisi, maksudnya nge-backup posisinya Gabriel, tapi Rashford berhasil melayangkan umpan yang cukup bagus kepada Anthony. One on one Anthony dengan Ramsdale 1-0. Gol debut, finishingnya cantik banget, apik banget, 100% gol dan kelas pokoknya dari Anthony. Gol debut tentunya. Lalu itu adalah peluang satu-satunya peluang terakhir bisa dibilang di babak pertama, karena dalam 10 menit terakhir walaupun Arsenal nekan United nggak ada peluang yang berarti yang terjadi. At least defense United dan attacking Arsenal juga berarti imbang lah ya, walaupun nggak terjadi on target. Oke, kita masuk di babak kedua. Babak kedua kick off dilakukan dan ya bermula di menit ke 52. Bermula dari umpan di sayap kiri kalau nggak salah dari Martinelli, berhasil disambut oleh Saka. Dia mencoba apa ya, individual skill move dan berhasil melewati Malaysia. Itu bahaya banget sih, udah hancur banget itu lini pertahanan United, dan feeling gue itu bakal 100% gol. Tapi ternyata shooting yang dilakukan oleh Saka ya masih menyamping dari gawang De Gea. Sebenarnya itu ada deflected sedikit sih dari Lisandro Martinez, tapi wasit melihatnya itu menjadi goal kick. Ya oke, itu keputusan wasit. Lalu di menit ke 58 itu terjadi pergantian pemain ya, Ronaldo masuk. Yang gue bingung kenapa gantiin Anthony. Oke, pemikiran kita sebagai penonton, kok yang diganti itu Anthony? Karena lebih make sense itu ya Sancho dong, karena Anthony lebih apa ya, bisa dibilang di babak pertama itu lebih banyak berkontribusi dalam permainan United overall ya. Ya Sancho cuma nyiptain 1 on target, itu pun di menit ke-11 udah, setelah itu hilang. Nggak banyak kontribusi dari Sancho, ya cuma lari-lari aja. Tapi overall ya nggak buruk lah mainnya Sancho, tapi emang nggak ada kontribusi ya. Itu pikiran awal kita sebagai penonton yang awam ya. Ternyata itu adalah perubahan strategi yang dilakukan oleh Ten Hag yang luar biasa. Ternyata itu berdampak besar untuk kedepannya. Ya walaupun dalam 2 menit berselang setelah Ronaldo masuk di menit 60, Arsenal berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Saka yang bermula dari di lini tengah. Itu transisi dari bertahan Arsenal ke menyerang ya. Ya bisa dibilang counter attack juga. Umpan Odegaard berhasil disambut oleh Gabriel Jesus kalau nggak salah, tapi sebenarnya itu bukan dari Gabriel Jesus, umpannya ya berhasil didorong oleh Dalot. Kalau iya Dalot benar, Dalot berhasil melakukan intercept, tapi interceptnya nggak 100% pure melakukan intercept. Di situ ada Saka berhasil lakukan finishing ke gawang, dan sebenarnya ada Lisandro Martinez ya di gawang, tapi ya hanya dikolongin oleh Saka, dan nice finishingnya jadi gol dan 1-1 skor. Oke, nggak lama berselang terjadi gol dari United di menit 66, dan di situ itu gol yang sangat epic. Lagi-lagi counter attack. Di sini yang sebenarnya berbicara adalah efektivitas para pemain, efektivitas dari kedua tim. Arsenal dari babak pertama sampai 60 menit itu menguasai pertandingan memang ya. Dari overall nih, dari segi permainan, Arsenal menguasai, menekan, dan juga berhasil nge-pressure United, dan United nggak bisa keluar dari tekanan. Dan pada menit 66 titik balik dari United terjadi ya, bermula dari counter attack. Bruno lewat kaki bagian luarnya umpan ke depan terobos kepada Rashford dan mengelabui 3 pemain Arsenal. Lalu ya sprint dari Rashford, 1 one on one sama Ramsdale, jadi gol. Walaupun sebenarnya sempat ada deflected sedikit dari back Arsenal, di tackle, tapi tetap bolanya masuk. Jadi gol dan 2-1 MU unggul. Itu balik lagi lini pertahanan Arsenal yang nggak siap dengan counter attack ya. Dan setelah itu
di menit ke-69 peluang dari Bruno itu kan berarti dari gol yang terjadi dari Rashford barusan itu adalah titik balik bahwa Arsenal berarti buntu nih dalam 10 menit terakhir setelah gol yang terjadi oleh Saka. Dan neken akhirnya kebobolan, ya itu mungkin udah agak goyah mentalnya. Dan yang pasti sampai menit ke-69 di pressure oleh United, passing dari Ramsdale salah passing, akhirnya berhasil diintercept. Untungnya itu bisa di save juga sama Ramsdale ya. Peluang dari Bruno itu kalau nggak salah. Dan sebenarnya ada Ronaldo yang sangat kosong tapi nggak dipassing sama Bruno. Ya mungkin offside ya, penglihatan gue juga offside. Jadi marah-marah Ronaldo juga percuma, tapi jadi on target dan berhasil di save oleh Ramsdale. Oke, kita masuk lagi ke menit 75. Sebelum menit 75 ini kan di menit 75 gol dari Rashford ya. Di menit 74 itu Arsenal memasuki 3 pergantian pemain. Ada Emil Smith Rowe, Nketiah dan juga Fabio Vieira. Itu 3 pemain dimasukkan. Dan mungkin gua rasa kan gol ketiganya ini juga dari skema counter attack nih. Bukan skema counter attack sih, set play sih kalau gue bilang ini. Dan lini pertahanan Arsenal yang emang gak siap, dan offset trap mungkin yang gagal. Ya, mungkin efek dari 3 pemain yang baru dimasukkan tadi. Jadi strateginya masih amburadul, masih belum ngeklop. Ya gue rasa itu terjadi. Di menit 75 bermula dari sayap kanan. Ronaldo menguasai bola, maksudnya passing ke tengah, tapi berhasil diblok oleh Gabriel. Bolanya mantul dan Ronaldo dapat lagi. Ronaldo kasih ke Bruno. Bruno langsung terupas ke depan kepada Eriksen yang lolos dari jebakan offside ya. Di menit ke-75 lalu larilah Eriksen ke depan menggiring bola sampai one on one ke depan sama Ramsdale. One on one di kiri ada Rashford, lalu di passing dan 100% gol, kill the game. Gue rasa itu gol dari Rashford. 3-1 United unggul dan nice banget penampilannya, walaupun itu dari skema yang cukup bagus dan Arsenal nggak siap itu buat menghadapi serangan itu. Oke, itu adalah peluang emas yang terjadi terakhir di pertandingan itu. Sampai menit 90 plus 4 pun ya beberapa ada peluang dari Arsenal juga, tapi nggak membahayakan buat United. Keseringan nggak ada on target lah intinya di peluang Arsenal selama 15 menit terakhir. Tapi justru malah United yang dapat peluang lebih banyak. Ya itu yang gue bilang, strategi Ten Hag itu malah nggak kebaca, karena yang dimasukin Ronaldo kok malah lebih lancar lini serangnya. Dalam segi serangan balik ataupun nge-pressure itu lebih bagus loh malah. Berarti ya itu dia yang kita nggak bisa baca dari Ten Hag. Ada sebuah perubahan strategi yang dia lakukan dan itu terjadi dan bisa berdampak besar dalam pertandingan ya. Lalu setelah gol dari itu di menit 80 United melakukan perubahan. Lord Maguire kita masuk dan juga Casemiro masuk. Dan ini gue udah ngebaca bahwa strategi United itu bertahan, karena gue rasa 3-1 juga udah cukup dan kita bisa bertahan. Yang gue rasa main buruk itu Scott McTominay yang sering out posisi, justru malah tetap dipertahankan. Dan itu yang gue lihat, kok Ten Hag kayak gini sih gitu. Tapi nyatanya itu adalah perubahan strategi boy. Itu adalah bagian dari strategi, walaupun mungkin penglihatan kita McTominay main gak terlalu bagus, sering out posisi. Menurut gua deh, bukan menurut kita, menurut gua ya. Menurut gua McTominay main kurang bagus, tapi ya at least overall itu bagian dari strategi dan bertahannya cukup bagus dari United. Masuk walaupun di menit 81 Maguire langsung dapat kartu kuning, tapi itu bagian dari strategi. Kalau Maguire nggak melakukan tackle atau pelanggaran, mungkin itu bisa jadi gol. Dan overall setelah pertandingan selesai 90 menit plus 4 menit, ya 100% United layak menang. Dan itu dia dari segi pembahasan di babak pertama dan babak kedua. Dari segi overall, dari segi peluang lah bisa dibilang. Oke, dari segi statistik sekarang gue mau bahas dari kedua tim di babak pertama dan babak kedua. Overall statistiknya dari segi possession, Arsenal berhasil unggul possession 55% berbanding 45%. Ya seperti di babak pertama yang gue bilang tadi, bahwa Arsenal berhasil menguasai pertandingan tentunya. Lalu dari segi shot on target, MU ternyata lebih unggul. Dari segi shot on target, dari total 14 shot, MU lakukan 10 shot on target ke gawang Arsenal. Itu efektivitas yang gue bilang tadi ya. Karena di dalam sepak bola sekarang ini, menurut gue tim yang menguasai pertandingan, jalannya pertandingan dalam segi 90 menit itu berpotensi
berpeluang menang. Tapi ada hal yang kadang di luar nalar, efektivitas lebih penting daripada penguasaan bola ya. Itu dia yang terjadi pada pertandingan kali ini. Ini gue nggak ngebahas pertandingan lain ya. Ini gue ngebahas pertandingan ini, MU lawan Arsenal. Efektivitas di sini yang sangat terjadi, yang sangat terlihat dan berdampak besar efektivitas. Karena Arsenal nguasain bola, nggak banyak peluang terjadi dan nggak banyak gol terjadi. Justru MU yang lebih banyak ditekan. Tapi dari segi overall permainan MU juga main bagus, bukan main jelek. Dan dengan semua yang terjadi ya MU layak menang memang. Oke, dari segi shot udah, dari segi passing dan segi touch Arsenal lebih unggul 500 sekian passing dan MU 400 sekian passing. Oke, wajar karena Arsenal lebih menguasai pertandingan dan lebih menguasai jalannya pertandingan. Tapi dari segi clearance, tackle dan juga blocking ya MU lebih unggul karena MU lebih sering ditekan. Lalu dari segi offside, MU nggak dapat offside sama sekali karena perfect semua yang dilakukan oleh MU dari segi serangan, dari segi transisi menyerang ke bertahan, dari segi bertahan ke menyerang sebaliknya pun MU perfect. Gue rasa ini pandangan gue sebagai fans United ya. Lalu dari segi foul juga imbang lah 10-9. Oke, dari segi statistik gue rasa Arsenal hanya unggul possession dan segi passing. Dari segi menyerang ataupun shooting ya MU lebih unggul dan MU layak menang gitu ya. Oke, lagi statistik udah gue bahas. Jadi itu terakhir penutup. Oke, penutup di sini gue buat catatan. Ini catatan dari beberapa pertandingan yang udah dilalui juga. Jadi gue sempat ngelakukan rincian yang terjadi dari 4 pertandingan yang udah dijalani United. Semuanya gue nonton selama 90 menit. Jadi gue ngebuat video ini bukan karena sekonyong-konyong gue sok tahu ya. Ini gue mau nyampain apa pendapat gue aja dalam pertandingan ini karena gue sebagai fans United. Mungkin gue juga, kalian juga berpendapat sama ataupun enggak ya, itu kan hak masing-masing. Jadi di sini gue buat video ini karena gue hype banget dan senang banget dengan pertandingan ini. Kedua tim main bagus, menampilkan pertandingan yang luar biasa 90 menit overall, menyerang dan bertahan dan gak ada yang ngebosenin bos di 90 menit ini. Makanya gue respect banget sama ya semua yang terjadi di pertandingan ini tentunya. Oke, penutup yang gue mau sampein adalah United berhasil sapu bersih kemenangan di 4 pertandingan terakhir. Dan juga memutus unbeaten Arsenal dalam 4 pertandingan terakhir ya. Dalam 5 pertandingan terakhir. Karena Arsenal belum kalah dan selalu menang dalam 5 pertandingan terakhirnya, diputus di Old Trafford oleh MU dengan kemenangan 3-1. Tentunya itu jadi perhatian buat Arteta ya, bahwa United bisa mengalahkan Arsenal gitu loh. Oke, dari itu gue merecap di sini bahwa recovery MU sangat baik dari 2 pertandingan awal, kekalahan sama Brighton, kekalahan sama Brentford itu ternyata bisa diperbaiki oleh Ten Hag. Dan di sini Ten Hag memang banyak melakukan perubahan. Tentu dari awal datang dia ke United banyak PR yang dilakukan oleh PR yang akan diterima oleh Ten Hag ya. PR ini ya bisa dibilang bukan dari segi teknis saja, dari segi mentalitas, etos kerja, semangat pemain dan spirit pemain. Tentunya ini bakal jadi PR dan semua itu terjadi dan bisa dirubah oleh Ten Hag bos. Dan gue rasa ini benar-benar keren banget dari 2 pertandingan dan 4 pertandingan. Memang dari 3 pertandingan sebelum ini kan pertandingan keempat berarti di kemenangan United. 3 pertandingan sebelumnya banyak sekali yang MU harus rubah sih, terutama dari segi rotasi passing, dari segi efektivitas passing. Rotasi bolanya terlalu lambat dari 3 pertandingan terakhir. Ya jujur aja dalam pertandingan sebelum ini kan MU lawan Leicester menang 1-0. Dan di pertandingan itu pun gue nonton. Di pertandingan lawan Leicester sirkulasi bola yang lambat. Jujur MU itu sebenarnya nggak layak menang, tapi beruntung karena Leicester mainnya juga lebih buruk ternyata dari United ya. MU jadi layak menang karena ada yang lebih buruk ternyata dari permainan United. Dan di pertandingan ini tentunya United nggak bisa bermain seperti itu dong, karena lawannya juga Arsenal yang belum kalah dalam 5 pertandingan terakhir. Tentu itu jadi motivasi dan jadi daya semangat, daya gedor United tentunya ya buat bisa menang lawan Arsenal. Oke, setelah itu di sini juga ya Ten Hag gue rasa
menunjukkan kualitasnya karena ya balik lagi dari recovery tadi yang gue bilang, Ten Hag di sini menunjukkan kualitas pelatih, bahwa pelatih bukan cuma sekedar menang, bukan cuma sekedar trofi, tapi bagaimana mengembalikan semua yang terjadi, bahkan mental itu dia bisa mengembalikan itu semua. Karena MU dalam 2 pertandingan pertama itu hancur banget dan down, pasti mental pasti down banget. Lalu fans yang terus neken MU karena kekalahan dan berharap siapa pemilik klubnya lah itu minta di outin. Ya itu di sini Ten Hag berhasil nolong itu semua dengan mendatangkan Casemiro dan juga Anthony, itu udah mengembalikan semuanya. Lalu ditambah dengan 3 pertandingan terakhir menang, dan ini kemenangan keempat, itu titik balik United. Dan ini awal mula semuanya. Tapi balik lagi, konsistensi itu penting. Karena dalam beberapa pertandingan ke depan, kalau MU bisa konsisten dalam pertandingan, ini dari segi teknis loh ya, dari segi rotasi passing, dari sirkulasi passing yang cepat, gue yakin MU bisa tetap ada di 3 besar, bahkan bisa kok finish di 3 besar. Gue rasa kalau emang bisa konsisten sama penampilan yang seperti ini, dari segi menyerang ke bertahannya bagus, dari bertahan ke menyerang yang bagus. Memang setiap tim pasti bakal ada dropnya, tapi gue rasa kalau emang lebih banyak konsistennya bisa ya. Gue rasa karena kunci dari pertandingan kan passing para pemain. Kalau sirkulasinya cepat, MU karena deadlocknya itu biasanya di sirkulasi passing. Kalau sirkulasi passingnya lambat, udah pasti MU bakal mainnya jelek. Itu yang gue tangkap dari overall 6 pertandingan udah dijalani dari awal sampai saat ini. Itu pribadi opini gue ya. Jadi kalau kalian punya pendapat lain ya nggak apa-apa gitu loh. Oke. Lalu di sini pada pertandingan ini ya gue bilang lagi, efektivitas berbicara dalam pertandingan ini. Lalu di sini yang gue mau bahas adalah Ten Hag bisa menguasai ruang ganti. Maksudnya menguasai ruang ganti adalah ya pemain yang perform yang bakal siap tampil, pemain yang buruk nggak bakal tampil. Contoh, dia berhasil mencadangkan Maguire, back termahal di MU, kapten ya walaupun sering ngelawak, tapi di Ten Hag malah nggak kepake karena nggak perform. Ronaldo, pemain terbaik, meraih banyak Ballon d'Or, banyak meraih top skor, banyak meraih penghargaan. Tapi ya hasilnya apa? Ronaldo dicadangin bos. Walaupun pada pertandingan ini dia main lebih banyak bermain ya semenjak menit 58 dibanding pertandingan sebelumnya, biasanya di menit 70 atau di menit 75 dia baru masuk. Tapi di sini gue respect banget Ten Hag bisa menguasai ruang ganti. Jadi kerasnya Ten Hag adalah ya lu nggak bagus nih di training dan nggak perform, ya lu nggak bakal main. Itu dia yang gue suka. Karena di era siapa sebelumnya, Rangnick sama Ole, lu main jelek main bagus, tim utama itu bakal tetap main bos. Ya itu yang gue nggak suka. Tapi di sini respect gue sekali lagi sama Ten Hag bisa mengubah semua ini. Oke, penutup dari gue ya, gue harap United bisa konsisten untuk kedepannya dan membuat Liga Inggris menjadi semakin seru tentunya ya. Oke, jadi untuk video kali ini cukup. Ini balik lagi semua tentang opini gue, tentang apa yang ingin gue sampaikan, karena gue nonton ini full 90 menit. Bukan sekonyong-konyong gue sekedar sok banget ngerti bola, sok banget ngerti semuanya gitu. Enggak gitu. Karena ya gue sesuai fakta, sesuai apa yang gue lihat, sesuai apa yang gue rasakan. Kalau gue nggak nonton 90 menit, gue nggak bakal buat video ini. Jadi gue bakal buat video seperti ini kalau gue nonton full dan gue tahu statistiknya seperti apa, dan juga tahu peluangnya seperti apa, dan tahu jalannya pertandingan seperti apa. Balik lagi dalam ke depan video-video seperti ini bakal gue buat ya karena gue nonton gitu ya. Jadi bukan sekedar gue cari info dari statistik lain atau apapun. Enggak. Jadi balik lagi gue menyampaikan ini semua dari opini gue sebagai fans, sebagai pencinta sepak bola ya. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like video ini, dan jika kalian gak suka silahkan dislike, gak apa-apa. Dan gue rasa videonya gue akhirnya sampai di sini. Don't forget to like, share, dan juga di subscribe gue Kim Channel, dan see you the next video. Bye bye. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.